Chapter 34-35. CEO muda dan nona muda. Sejak kejadian pagi itu, Karina tidak pernah lagi datang ke kantor. Ia bahkan tak menyerahkan surat cuti ataupun surat pengunduran diri. Untungnya Anggi dan Karina sudah menyelesaikan laporan audit keuangan akhir tahun perusahaan. Geral menjadi gusar. Ia bahkan tak bisa duduk dengan tenang di kursinya yang empuk. Tommy dan Romi pun tak bisa melacak keberadaan Karina. Emang kemarin lu apaan dia sih, Ki? Tanya Romi mengusap kasar wajah frustasinya. Gue emang berselisih sedikit dengan dia gara-gara Cherry. Tapi sumpah, waktu itu gue juga udah menengangin dia. Ya, tapi kok bisa kayak gini sih? Tanya Tommy. Ya, mana gue tahu. Gue juga kaget dengan menghilangnya dia ini. Karina, lo di mana sih? G, lo udah telepon Tante Farah? Sudah. Om Regap? Udah. Dan mereka semua jawab, nggak tahu. Bahkan mereka nggak pernah dapat telepon atau apalah dari Karina. Jelas Geral cemas. Siang itu Geral menemui Anggi. Bahkan gadis itu pun tak mengetahui keberadaan Karina. Terakhir gue minta dia nungguin gue di sini buat ambil file gue yang ketinggalan. Habis itu pas gue balik dia udah nggak ada di gitu. Jelas Anggi. Hari itu Geral dan yang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencari keberadaan Karina. Tak hanya itu, mereka juga membagikan foto Karina dan menyebarkannya. Namun, sudah 1 bulan lamanya hasil pencarian mereka nihil. Geral menjadi frustasi sendiri. Ia membuang dirinya kembali dalam minuman keras dan berfoya-foya. Bahkan ia kerap terlibat perkelahian antara geng preman lagi. Tommy dan Romi berusaha menyadarkannya, tetapi gagal karena satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut hanyalah Karina. Menikahi wanita yang sangat dicintainya pun pupus sudah. Geral hanya bisa menangis dan memanggil-manggil nama Karina dalam tidurnya dan hatinya. Cherry yang mengetahui keterpurukan Geral merasa puas dan senang. Ia dan Robi pun merayakan keberhasilan mereka dalam menjatuhkan Geral. Bagus, sayangku. Kamu udah membalaskan sakit hatiku pada si jalang Karina itu. Cici Cherry dalam sulaman wine-nya. Tentu manisku, kau adalah prioritasku. Sekarang, aku yakin wanita jalang itu sudah benar-benar jauh dan sudah terjual. Hahaha. Gelak tawa mereka lepas begitu saja. Mari kita rayakan sayang. Kita Cherry cheers. Ujar keduanya dengan kompak. Sudah 3 bulan Karina menghilang. Farah semakin merana. Ia tak tahu makan atau ceria seperti dulu lagi. Begitu juga dengan Ragib. Kehilangan putri kesayangannya tanpa kabar berita. Bahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya tak bisa menemukan putri kesayangannya itu. Geral menemui Ragib di kediaman Adesta. Kali ini ia datang sebagai calon menantu yang gagal menjadi wanitanya. Om, saya minta maaf atas apa yang menimpa Karina. Sudahlah, Geral. Om sedang tidak ingin berbicara denganmu. Tapi Om, Geral, kalau saja kamu tidak merencanakan ini semua, Karina masih berada di antara kita. Tapi sekarang hasilnya apa? Dia malah menghilang tanpa sebab dan jejak. Maafkan saya Om, tapi saya masih berusaha mencarinya. Saya tahu, saya pun juga masih. Saya tahu, saya pun juga masih berusaha menemukan anak saya. Tugas Ragab kesal. Ragab pun berdiri dan tak menemani Geral lebih lama seperti biasanya. Geral menengadah dan melihat Ragab yang menghilang secara perlahan ke kamarnya. Lalu beberapa detik kemudian ia melirik ke arah Farah yang bermuram durja dengan kesedihannya. Geral menarik
napas panjang dan meninggalkan kediaman keluarga Adesta. "Karina, kamu di mana, sayang?" batin Geral. Geral menaiki mobil Jaguar Sportnya. Ia terdiam sejenak dan menenangkan pikirannya. Namun, suara notifikasi ponselnya mengalihkan pikirannya. Geral merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel yang sudah berbunyi sejak tadi. Ia terkejut ketika sebuah notifikasi GPS aktif yang berasal dari nomor milik Karina. Geral membulatkan bola matanya seolah ingin keluar dari pupilnya dan memperjelas pandangannya. Karina ada di Seoul. Kapan dia ke sana dan kenapa baru aktif sekarang? Bisnisnya. Geral segera menghubungi Tommy dan mengabari keberadaan Karina. "Tom, siapkan pesawat. Kita akan ke Korea Selatan sekarang. Karina ada di sana," titahnya. Chapter 35. Tommy segera mengabari seluruh kerabat dan keluarga Karina, begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Sementara Geral segera mengerahkan beberapa anak buahnya untuk melacak dan mengunci lokasi tempat GPS itu berasal. Sejak 2 bulan lalu, Karina memang diculik saat sedang menunggu Anggi. Tiba-tiba seseorang membiusnya lalu membawanya pergi. Saat terbangun, Karina menemukan dirinya di dalam kamar yang gelap. Ada Cherry dan Robbie di sana bersama ketua Bantar Mafia. "Saya pastikan Anda tidak akan menyesal, Tuan Ki." "Dia masih perawon," ujar Cherry. "Oh, tentu saja. Saya akan bersenang-senang dengannya dulu malam ini." Karina yang mengenali suara Cherry hanya mendekatkan telinganya di daun pintu. Ia pun bergegas untuk mengarahkan pandangannya ke arah lubang kunci kamar itu dan menyaksikan transaksi Cherry dan ketua Bantar Mafia. "Sial, Cherry menjual gue. Tapi siapa cowok di sebelahnya itu? Apa dia pacarnya?" gerutu Karina. Gadis itu segera berjalan, mengempaskan dirinya ke kasur dan berpura-pura tidur lagi. Laki-laki tua gunit itu memulai aksinya. Namun saat ia mendekat, dengan spontan kedua tangan Karina menarik kepalanya dan menggigit tangan lawannya dengan sangat keras. Karina berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman Bantar Mafia tersebut. Alhasil ia berhasil kabur dan berlari sejauh mungkin. Pagi menjelang, Karina baru tersadar kalau ia berada di tempat yang sangat jauh dan asing. Dengan modal keterampilan berbahasanya, ia berusaha berkomunikasi dengan warga setempat yang ia temui. "Ternyata aku di Seoul, Korea Selatan. Ya Tuhan, bagaimana aku akan pulang? Paspor, visa, dan KTP ku. Uang pun juga nggak ada. Oh, ya Tuhan, bagaimana aku bisa bertahan hidup?" Karina terus berjalan menelusuri pinggiran kota Seoul. Dengan menahan lapar dan dahaganya, ia berusaha mencari tempat yang aman tanpa patroli polisi. Tak kuat menahan lapar dan hausnya, Karina terjatuh pingsan. Kemudian wanita tua yang kebetulan lewat di jalan itu menolong Karina dan membawanya pulang. Wanita inilah yang kini merawat dan melindunginya selama di Seoul. "Gue harus memperbaiki ponsel gue. Kalau enggak, gimana gue bisa menghubungi mama sama papa?" Karina menjemur ponselnya dan berusaha mengutak-atiknya. Cucu wanita tua itu bernama Lee Jung datang mendekat menghampiri Karina. Dengan bahasa Korea yang sangat kental, perempuan itu bertanya, "Apakah ada masalah? Ponselku rusak. Apa kau bisa membantuku memperbaikinya?" tanya Karina dalam bahasa Korea juga, meski dalam berbicaranya tidak begitu lancar. "Baiklah, mari ku bawa ke konter untuk diservis. Terima kasih." Selama 2 bulan,
Karina harus menunggu agar ponselnya bisa kembali dan menunggu uang terkumpul dari membantu si nenek berjualan. Pesawat pribadi Gerald mendarat di landasan. Pesawat pribadi Gerald mendarat di landasan penerbangan komersial internasional Korea Selatan. Beberapa pengawal segera menyambutnya dan mengiringnya ke lokasi yang sudah dikunci oleh tim penyidik Seoul. Karina pagi itu tengah sibuk menyiapkan beberapa makanan di dapur sang nenek. Lee Jung datang dengan berlari terbirit-birit menghampiri Karina. Gerald langsung menerobos masuk ke rumah kecil, kumuh dan sempit itu. Dengan penuh was-was, ia memaksa buka pintu rumah kumuh itu. Kedatangan Gerald menarik perhatian penduduk sekitar. Ia pun dikawal oleh 4 orang polisi setempat untuk mengkonfirmasi keberadaan Karina yang ilegal. Karina bergeser ke ruang tengah setelah mendengar pintu terbuka dengan kasar. Ia terkejut melihat sosok yang sudah masuk dan menghambur ke arahnya. Gerald, pekiknya. Karina berlari ke dalam pelukan Gerald dan memeluknya erat. Ia menumpahkan kerinduan dan deritanya selama menjauh dari bahaya yang menimpa Karina. Pria itu semakin mempererat pelukan dan mencium kening wanitanya berkali-kali, mengekspresikan rasa syukur karena menemukan Karina. Apa kamu gak tahu caranya ngasih tahu aku? Kamu di mana? Hah? Kamu tahu gimana aku mencemaskanmu? Cecar Gerald dalam keharuannya. Maafkan aku, Gerald. Maafkan aku. Aku gak tahu kalau aku akan dalam bahaya. Jelas Karina. Tommy segera mengurus pemilik rumah kumuh yang sudah menyelamatkan nyawa Karina. Begitu juga dengan konfirmasi ke kepolisian setempat. Tommy menyelesaikan administrasi izin keberadaan Karina. Dan untungnya polisi setempat dapat bekerja sama dengan baik.